Saat demo, Iya, saat demo, saat beraktivitas. ya yang paling menyeramkan sih sebetulnya dulu itu di saat kita melakukan demonstrasi berhadapan dengan aparat, Iya, di iya. saat mereka sudah menghunus Hmm, senapan senapan ya, ya, dan itu sudah siap dikokang. ya, Itu teriakan yang muncul itu adalah Allahu Akbar. ya, ya, Saya jujur ya Bung, saya eh, jarang cerita seperti ini ya, karena ya, ya. saya terharu gitu ya. Maksudnya Mhm. kalau saya ingat dulu, saya udah mati gitu. Ya, ya, Atau saya sudah hilang atau apa gitu ya. Karena ya. itu tadi ya, karena situasinya memang sudah antara hidup dan mati. Mhm. Gitu, sudah antara hidup dan mati. Apalagi pasca 98 itu, reformasi kedua, waktu jilid Ya, kedua ya, kan gitu kan. ya. Tragedi Semanggi gitu kan. Mhm. Iya, iya, iya. Dalemin lagi. Oke, kita lanjut di obrolan kita menolak lupa. Nah, Ahom, tadi kita sudah mulai masuk ke menilai situasi hari ini. Nah, hari ini itu kan kita free ya, freedom of speech ya, bahwa kebebasan berbicara, kebebasan mengungkap pendapat itu uh, tidak tidak ada tekanan lagi. Ya, Ya. Orang bisa menggunakan media sosial, bisa ngomong apa apapun. saja, ya apapun gitu. Nah, kalau dulu kita menyampaikan pesan kepada pemerintah atau kepada penguasa itu harus turun ke jalan. Ya, Sekarang orang bisa melalui medsos, ya, ya. Eh, ada satu peristiwa diviralkan, kemudian baru pemerintah turun, betul, ya. Jadi kalau nggak viral nggak ditanganin gitu. betul. Artinya dulu jalanan itu sekarang pindah ke media Media sosial, sosial. ya. Nah, tetapi di balik itu juga sebenarnya kalau tadi lo bilang KKN itu adalah salah satu isu krusial yang kita perjuangkan dengan berdarah-darah, berkeringat, berair mata, bahkan taruhan nyawa ya. Sekarang fenomena KKN kayaknya Hmm. muncul-muncul, tetapi juga masyarakat kayaknya tidak begitu sensitif untuk melihat bahwa itu bisa menjadi akar persoalan. Nah, itu yang kadang saya juga agak bingung ya. Kenapa sensitivitas masyarakat sekarang melihat kondisi KKN ini seolah-olah abai, Iya, iya, iya. gitu loh. Iya. Apakah karena eh, Kayak ada permisif pembiaran gitu betul? ya. Apakah karena terlalu mengidolakan sosok tertentu? Mhm, Itukah mhm, mhm. yang akhirnya membutakan masyarakat? Iya, iya. Seolah-olah praktek KKN yang dijalankan oleh eh, yang mereka idolakan Mhm. itu dilupakan. Iya. Padahal ini jujur ya, Bung Jojo ya. Ini bahaya loh. Iya, iya. Ini bahaya loh. Menyimpan potensi bom waktu itu Betul, ya. betul. Apalagi proses yang terakhir, yang terjadi terakhir ini, saya rasa eh, saya boleh katakan ini proses yang sengaja diciptakan, Mhm, gitu loh. Proses yang dirancang, mhm. proses yang direncanakan begitu matang, gitu loh, untuk memuluskan praktek KKN tadi. Iya, iya, Ini bahaya iya. loh. Sudah disetting sedemikian rupa Betul. sehingga KKN itu bisa berjalan dan masyarakat tidak mengkritisi Iya, soal itu ya. betul. Bagaimana lembaga yudikatif semacam Mahkamah Konstitusi itu bisa diintervensi sedemikian rupa Iya, sehingga menghasilkan satu keputusan yang bisa memuluskan keluarga. iya, Makanya kemudian viral menjadi Mahkamah Keluarga iya, ya. Dan itu tapi fine-fine aja gitu loh. iya, Fine-fine aja. Artinya tidak ada satu sensitivitas dari publik atau masyarakat yang merasa terbebani dengan situasi yang seperti itu ya. iya. Jadi situasi permisif itu karena dilakukan di situasi yang demokratis ya, di Seolah-olah. situasi yang demokratis itu dilakukan, orang masih tetap bebas ya berpendapat, ini KKN, ini Mahkamah Keluarga free gitu ya. Iya, Tetapi praktek itu sendiri tetap aja berjalan. jalan gitu Betul, ya.
betul. Nah, menurutmu kalau tadi kau cerita soal anakmu di BEM, Ya. eh, pernah tanya nggak ke anakmu mereka menangkap situasi bahaya ini nggak? eh Bagi mereka itu apa ya? Situasi sekarang ini adalah situasi yang normal. Nah, oke. Situasi normal dalam arti gini. Saya memang tidak begitu mendalam ngobrol dari hati ke hati ya soal situasi ini. Cuman kalau saya lihat Iya. eh, adik-adik mahasiswa, masyarakat dan lain-lain sebagainya ini menganggap bahwa situasi KKN yang sekarang terjadi ini adalah masih dalam taraf bisa dimaklumi, Ah, gitu, bisa iya, dimaklumi, gitu loh. iya. Dalam tanda kutip, dimaklumi itu adalah eh, apa ya? Seolah-olah ini belum terjadi praktek itu, praktek Iya, KKN itu, masih gitu. bisa ditoleransi lah. Masih bisa ditoleransi, gitu Iya. loh. Padahal kan benihnya ini Mhm. sudah muncul, sudah ada, gitu Iya, loh. iya. Tapi kok masyarakat diam saja, gitu loh. Mhm. Itulah salah satu kegelisahan saya sekarang. Ini kok kenapa mahasiswa diam? Kok Iya, iya, kenapa iya. masyarakat juga kok seolah-olah mentolerir gitu loh. Ini Agak senyap sekarang, agak aneh agak senyap, namanya. Ya. agak senyap gitu loh. Ah, Agak kok situasi begini itu kok dianggap situasi hal yang biasa gitu. iya, iya, iya. Apakah karena memang tidak menyentuh kepentingan masyarakat? Aha, aha. Karena masyarakat yang penting, BBM masih bisa dibeli, Ya, sembako masih bisa dijangkau, masih beras masih murah, masih bisa gitu kan? nongkrong di kafe, Masih ya. bisa nongkrong di kafe, Aha. mall masih rame, Iya, gitu kan? iya. Ini belum menyentuh pada substansi kebutuhan masyarakat, Mhm, mhm. sehingga ada permisif ini ditoleransi gitu. Iya, iya, Saya ngeliat sih itu gitu. iya. Dan untuk menciptakan itu ya saya harus menunggu satu trigger ya. Mhm, iya, iya. Kayaknya gitu. Ya, kita butuh satu trigger ya. Butuh satu trigger. Tapi ya kita sama-sama berharap bukan martir ya. Betul. Ya, kita tidak lagi butuh martir untuk Ya, kita cukuplah kita 98 dulu lah. bergerak ya. Teman-teman Trisakti yang jadi martir ya. Iya, karena sejarah kita kan sejarah yang berdarah-darah ya. Betul. Setiap pergantian kekuasaan itu dari zaman Ken Arok sampai zaman Ya. reformasi kemarin kan Mesti ada selalu korban dulu. menumpahkan darah ya. Betul. Makanya sejarah Indonesia kan sebagian orang mengatakan sejarah pendarahan kan. Betul. Nah, karena itu kita merasa bahwa sejarah pendarahan itu cukup lah. Ya. Tetapi menurut saya begini, Ahong, kita perlu menyadarkan kepada generasi yang sekarang, para aktivis mahasiswa, bahwa bila KKN itu sudah terlanjur menguat nanti, itu bakal susah banget Ya. untuk dikoreksi. Betul. Nah, mumpung sekarang ini masih gejala dan belum menguat, mestinya bergerak ya supaya mencegah supaya untuk KKN itu menguat. Nah, Betul. aku harap anakmu juga ikut terlibat di dalam soal Ya, itu, ya. ya, atau anak-anak kita semua lah, Betul, betul. yang sekarang di perguruan tinggi menjadi mahasiswa, menjadi aktivis mahasiswa. Nah, tadi kan sempat kita ngobrol bahwa mungkin mahasiswa sekarang agak disorientasi untuk mencari musuh mereka siapa sebenarnya. Nah, Ya. gimana menurut Ahong? Apakah kita perlu merumuskan lagi bahwa musuh kita itu sebenarnya nilai-nilai yang melawan demokrasi? Ya. Itulah mungkin ya, yang bisa mempersatukan kita ya, entah dari elemen mana, tapi kita satu dalam Dan nilai gitu. Satu hal yang agak membuat saya miris gitu ya. Di saat saya ngobrol dengan beberapa adik-adik ya, terutama anak saya juga, teman-teman anak saya gitu. Kok kepikiran gitu loh, kepilih capres yang sudah memang terlibat pelanggaran HAM. Oh, iya. Gitu loh. Apakah apa memang pertimbangan mereka? keberlanjutan pembangunan? Padahal jelas-jelas gitu loh bahwa salah satu calon presiden Indonesia sekarang ini terlibat dalam pelanggaran HAM 98. Betul. Teman-teman dulu yang 98 menjadi martir, siapa yang bertanggung jawab? Iya. Sampai sekarang mana? Iya. Dan kita sedih karena itu seolah-olah mengkhianati kawan-kawan kita yang diculik, yang sudah meninggal ya. Betul. Ya. Saya miris gitu kalau ada mahasiswa, saya tanya kamu siapa capresnya?
Mhm. Oh saya ini om katanya. Loh kamu nggak tahu kalau capresmu itu Pelanggar HAM. sudah membunuh kawan-kawan om dulu 98 Iya, iya, iya. gitu loh. Ah. Itu yang bikin saya kadang Apa respon mereka? masa sih om katanya. Ah. Kan nggak terbukti katanya. Nah, itulah pentingnya menolak Kan tidak lupa, diadili kan? gitu. Iya, iya. Itu yang menjadi kegelisahan saya kadang-kadang. Aha. Ini kok mahasiswa sekarang ini seperti ini gitu. Walaupun mungkin tidak mengeneralisir semua mahasiswa adik-adik kita sekarang Iya. memilih capres itu ya. Iya, iya. Gitu cuman saya mencari yang terdekat gitu. Saya tanya, capresmu siapa? Mhm, Ini om. Katanya. mhm. Kenapa alasan mau memilih itu? Iya. Oh karena ini ada keberlanjutan pembangunan gitu kan. Mhm, mhm. Ada ini, ada itu. Loh, sudah jelas gitu loh. Capresmu itu Iya. melanggar HAM gitu loh. Aha, HAM-nya berat. Dan di saat sekarang ini aha. terjadi praktek KKN di situ. Iya. Kok kamu gimana sih pola pikirnya saya bilang gitu. Itu yang dulu ngejar-ngejar bapak itu, ya kan? Yang ngancam nyulik bapak ya. Betul. Jadi ya, ya, ya. Itu yang ya memang itu bikin kita sedih sih ya. Jadi dulu kalau di konsepnya Afrika Selatan, setiap pihak atau orang yang bekas rejim otoriter sebelumnya ada rekonsiliasi, dan bentuk rekonsiliasinya adalah pertama harus ada pengakuan dulu. Ya, saya pernah melakukan itu. Kemudian baru kita masuk ke fase pengampunan. Ya, ada memaafkan. Kemudian fase ketiga adalah moratorium. Moratorium artinya moratorium politik ya. Artinya dalam 2 dekade atau 1 dekade Anda tidak boleh terlibat di dalam politik praktis. Ya. Nah di Indonesia kan itu tidak ada. Ya. Pengakuan tidak ada. Ya kan salah satu calon presiden kita kan belum pernah mengakui secara publik ya. Betul. Bahwa saya memang benar sudah pernah melakukan kejahatan HAM. Ya. Dan karena itu saya memohon maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia. Itu kan belum. Fase itu belum pernah dilalui. Tiba-tiba dia harus menikmati. Dia datang dan menikmati proses demokrasi yang dulu kita perjuangkan secara berdarah-darah. Nah, generasi kita sekarang itu seperti terputus mata rantai sejarah dari peristiwa-peristiwa itu. Ya. Makanya obrolan kita soal menolak lupa ini menjadi penting ya agar generasi sekarang penting. tahu. Gitu. Karena itu tadi pertama saya melihat fenomena adik-adik kita ini sekarang kok pertama ada disorientasi. Terus kedua melihat sosok figur ini kan cawapres ini kan bagi saya ini adalah hal yang sangat krusial. Iya, iya. Bagaimana keberlanjutan masa depan Iya, iya. anak cucu Masa depan saya, bangsa cucu kita. semua Iya. gitu kan, akan seperti apa? Gitu. Kalau mau bicara soal tolak ukur keberlanjutan, toh bisa yang lain. Emang yang lain nggak bisa, Betul, ya kan? gitu loh. Tapi tidak dengan harus memilih orang yang cacat secara hukum, gitu kan. Iya, Sudah terjadi praktek KKN di situ, Iya. gitu kan. iya, Bo yang melek gitu loh. iya, Ini harus diingatkan gitu loh, bahwa capresmu ini bermasalah loh. Gitu. iya. Saya ingat betul dulu 98 itu, saya mungkin cerita sedikit ya, saya nggak tahu ya, ini boleh apa enggak ya. Itu ada Bebas aja. ada salah satu menterinya Pak Jokowi yang pernah, sekarang mungkin masih belum keluar ya, ditangkap KPK. Iya. Itu dulu makan tidur bareng. Iya. Kawan kita juga. Kawan kita gitu ya. Dan saya tahu betul siapa yang selama itu dia membiayai hidupnya, membiayai sekolahnya, membiayai keluarganya dia. Nggak kerja loh bos, gitu loh. Dia hanya aktif di satu perguruan pencak silat, gitu kan. Iya. Diberikan satu tempat rumah besar, dan itu adalah jebolan dari salah satu akademi gitu kan, ditampung di situ oleh difasilitasi di situ, masih latihan nembak, padahal sipil loh, gitu loh. Terus dia setelah reformasi dia masuk anggota DPR, lalu jadi menteri gitu kan, ketangkep korupsi, gitu kan. Sekarang masih ditahan, saya nggak tahu udah keluar apa belum gitu. Belum kayaknya. Belum ya. Belum. Saya tahu betul itu.
sipil dipersenjatai untuk menembak. Saya Iya. tahu betul karena dulu kita makan tidur di situ. Mhm. Kalau saya tanya mau kemana? Latihan nembak dulu. Iya. Ngeri itu. Dan setelah sejak itu saya tahu dia mulai latihan menembak karena dulu kan sempat muncul tim mawar gitu kan. Iya, iya, iya. Apa jangan-jangan kawanku ini? Aha, aha. Ngeri bos. Iya, iya, dulu situasinya kita harus mengidentifikasi siapa kawan-kawan kita Betul. kan, karena banyak yang nyusup di Betul. situ ya, yang Betul. menjadi mata-mata, menjadi intel, Iya. semacam itu ya. Betul. Oke, kita lanjut di sesi berikutnya, Hong. Kita break dulu. Ya. Oke, Nggak iya, dilihat iya. kita gitu. Iya, iya. Masuk kita berkeringat gitu kan. Aha. Bau jaket, bau keringat, bau Aha. aspal gitu kan. Masuk ke Iya. satu tempat, ditoles belah mata pun tidak. Dari Iya. situlah saya mundur. Iya, iya. Memutuskan untuk mundur, saya lebih baik bekerja aja. Konsen menjadi seorang profesional lah. Gitu. Iya, itulah. Jadi tidak cukup kualitas ya. Ya. Kuantitas juga Iya, penting ya. penting. Jadi kualitas, Penting. kuantitas. Cuantitas dan satu lagi,